Bayangkan jika apa yang kamu pikirkan bisa menjadi nyata. Bayangkan jika setiap keinginanmu bisa ditarik ke dalam hidupmu hanya dengan kekuatan pikiranmu sendiri. Terdengar mustahil, tapi dengarkan baik-baik. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Kekuatan yang diam, tenang, namun lebih kuat dari apapun di dunia ini. Dan jika Anda belajar mengendalikannya, maka hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, sebuah teknik kuno untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, untuk menerima, mempercayai, dan menciptakan kenyataan baru. Kenyataan yang selama ini hanya ada di dalam mimpi, bisa menjadi nyata jika Anda percaya cukup dalam. Tapi itu kuncinya, bukan? Iman. Percaya, bukan hanya dengan logika, tapi dengan seluruh jiwa. Keinginan adalah titik awal dari semua pencapaian, kata Napoleon Hill. Bukan rencana, bukan bakat, bukan koneksi, tapi keinginan. Dan bukan sembarang keinginan, tapi keinginan yang membara. Desire yang tak bisa dihentikan. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan seluruh isi dadamu, sampai kamu sulit tidur, sampai kamu menangis dalam diam, karena kamu tahu kamu ditakdirkan untuk itu? Itu adalah benih. Benih yang jika kamu rawat dengan pikiran, akan tumbuh menjadi realitas. Tapi bagaimana? Bagaimana bisa hanya dengan pikiran kita mengubah dunia di sekitar kita? Karena realitas fisik selalu dimulai dari realitas non-fisik. Segalanya bermula dari dalam. Sebelum rumah dibangun, ia dulu hanya ada dalam imajinasi arsiteknya. Sebelum pesawat terbang diciptakan, ia dulu hanya ada dalam mimpi para pemimpi. Dan begitu pula dengan hidup Anda. Jika Anda bisa melihatnya dalam pikiran Anda, jika Anda bisa merasakannya seolah itu sudah terjadi, maka semesta akan bergerak. Semesta akan merespons getaran Anda. Karena pikiran Anda adalah magnet. Apapun yang Anda pikirkan terus-menerus akan mulai tertarik dalam hidup Anda. Ini bukan sulap. Ini hukum spiritual. Ini hukum getaran. Dan Anda sedang memancarkan sinyal setiap detik. Entah Anda sadar atau tidak. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang Anda pancarkan hari ini? Ketakutan, keraguan, kemalasan, atau keyakinan, rasa syukur, cinta? Pikiran Anda bukan hanya milik Anda. Ia adalah pintu menuju kekuatan yang lebih besar dari diri Anda. Dan saat Anda memilih untuk percaya, pintu itu terbuka. Bayangkan pagi-pagi bangun, dan sebelum membuka ponsel, kamu menutup mata, lalu berkata dengan lembut, "Saya menarik segala kebaikan dalam hidup saya. Saya layak untuk bahagia. Saya sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari diri saya." Ulangi itu setiap hari, dengan perasaan, dengan iman, karena autosugesti bukan hanya kata-kata. Itu adalah perintah kepada alam bawah sadar, dan alam bawah sadar tidak membedakan antara nyata dan imajinasi. Apapun yang Anda tanam di dalamnya akan tumbuh, dan jika Anda menanam rasa takut, maka ketakutan akan tumbuh. Jika Anda menanam keyakinan, maka keajaiban akan datang, dan Anda bisa memilih setiap saat, setiap hari. Tapi Anda harus berdisiplin. Ya, inilah rahasia besar lainnya. Disiplin. Bukan motivasi sesaat. Bukan semangat yang muncul hanya saat mood baik. Tapi komitmen. Untuk mengarahkan pikiran. Seperti seorang nahkoda mengarahkan kapal. Bahkan saat badai datang. Bahkan saat tidak ada yang percaya padamu. Karena Anda tidak butuh mereka percaya, Anda hanya butuh Anda yang percaya.
Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Apakah kamu siap untuk mengubah pikiranmu? Apakah kamu siap untuk berhenti menyalahkan masa lalu dan mulai menciptakan masa depan? Katakan dalam hati, "Saya bukan korban hidup saya pencipta hidup saya." Ulangi itu dengan perlahan, dengan jiwa. Saya bukan korban, saya pencipta. Saya bukan korban, saya pencipta. Karena pikiran ini bisa menarik segala yang kamu inginkan. Cinta, kesehatan, rezeki, ketentraman jiwa, asalkan kamu punya tujuan hidup yang jelas. Bukan tujuan yang ditentukan orang lain, tapi tujuan yang datang dari dalam. Tujuan yang membuatmu bergetar saat kamu membayangkannya. Tujuan yang kamu bawa dalam doa-doamu. Tujuan yang membuatmu kuat saat semua melemahkan. Temukan itu. Tuliskan. Ucapkan setiap pagi. Dan saat keraguan datang, tutup mata, tarik napas, dan tanyakan, apakah saya hidup sesuai tujuan saya hari ini? Kalau belum, arahkan kembali, pilih lagi. Karena selama kamu masih hidup, kamu masih bisa memilih. Kamu masih bisa berubah. Kamu masih bisa menciptakan ulang hidupmu. Jangan tunggu besok. Karena besok bukan milik kita, tapi saat ini adalah hadiah. Maka gunakan sekarang untuk mengubah jalan pikiranmu. Karena begitu pikiran berubah, hidup akan ikut berubah. Apa yang kamu pikirkan adalah benih. Apa yang kamu rasakan adalah air. Dan apa yang kamu percayai adalah sinar matahari. Dari kombinasi itulah kehidupanmu tumbuh. Ingat ini dalam-dalam. Setiap hari kamu menciptakan realitas. Dengan kata-katamu, dengan niatmu, dengan sikapmu terhadap kehidupan. Bahkan saat kamu merasa tidak melakukan apa-apa, kamu sebenarnya sedang memilih. Memilih untuk stagnan atau memilih untuk bertumbuh. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu tidak bergerak, seperti terjebak di tempat yang sama, seperti waktu terus berlalu, tapi kamu tidak maju? Mungkin itu bukan karena hidup tidak adil. Mungkin itu karena pikiranmu belum selaras dengan impianmu. Napoleon Hill mengajarkan bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran akan menjadi kenyataan kita. Dan keyakinan itu dibentuk oleh autosugesti yang berulang. Bukan sekali-sekali, tapi terus dan terus sampai pikiran bawah sadar percaya itu sebagai kebenaran mutlak. Jadi, jika kamu terus berkata, "Saya lemah, saya gagal, saya tidak berbakat," maka itulah yang akan kamu alami, karena pikiranmu akan menarik bukti untuk mendukung kata-katamu. Tapi sebaliknya, jika kamu mulai berkata, "Saya cukup, saya layak, saya sedang tumbuh," maka hidup pun akan berubah, pintu-pintu akan terbuka, kesempatan akan datang, bukan karena semesta tiba-tiba berubah, tapi karena kamu berubah. Kamu mulai melihat, kamu mulai percaya, dan kamu mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Dan ini bukan tentang afirmasi kosong, ini tentang getaran internal, karena semesta tidak merespon kata-kata. Semesta merespon energi di balik kata-kata. Kamu bisa berkata, "Saya kaya." Tapi jika hatimu penuh rasa takut dan kekurangan, itulah yang kamu pancarkan. Maka latihlah dirimu untuk merasa seolah-olah yang kamu inginkan sudah menjadi kenyataan. Bayangkan dengan rinci, bayangkan dengan emosi, bayangkan dengan penuh iman. Karena ketika kamu bisa merasakan masa depanmu, kamu menariknya lebih dekat. Apakah itu mungkin? Kamu bertanya. Bagaimana bisa? Jawabannya bukan dalam logika, tapi dalam kepercayaan total. Karena semua hal besar selalu dimulai dari sesuatu yang tak terlihat. Iman, doa, visualisasi, tindakan kecil yang diulang hari demi hari. Dan jangan lupakan satu rahasia besar, mastermind.
Napoleon Hill menjelaskan konsep ini dengan sangat dalam, bahwa jika dua atau lebih pikiran bersatu dengan harmoni dan tujuan yang sama, maka muncul kekuatan ketiga, kekuatan di luar manusia. Kekuatan ini bisa menciptakan keajaiban, bisa mempercepat impianmu, bisa mendorongmu keluar dari jurang keputusasaan. Jadi, dengan siapa kamu berbagi mimpimu? Apakah mereka mendukungmu atau meragukanmu? Hati-hati, karena lingkungan adalah cermin masa depanmu. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang selalu berkata, "Itu sulit, itu tidak mungkin," jangan mimpi terlalu tinggi, maka pikiranmu akan ikut lelah. Tapi jika kamu bersama orang-orang yang berkata, "Coba saja, kamu bisa, jangan berhenti," maka semangatmu akan menyala. Karena kita adalah hasil dari vibrasi orang-orang terdekat kita. Temukan komunitas yang menyuburkan impianmu. Bentuk lingkaran kecil, di mana kamu bisa tumbuh, di mana kamu bisa saling mendukung, karena kamu tidak harus berjalan sendiri. Tapi ingat, walaupun kamu punya support system, perjalanan ini tetap adalah tanggung jawab pribadimu. Dan dalam setiap langkah, kamu harus membawa satu hal, disiplin spiritual. Apa maksudnya? Itu berarti bangun setiap hari dengan niat suci, menjaga pikiran dari racun negatif, memilih sabar saat tergoda untuk menyerah. Itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk sedikit lebih dekat dengan hidup yang kamu doakan. Dan jangan lupakan, salah satu kekuatan paling besar yang sering kita abaikan, transmutasi keinginan. Apa artinya? Itu adalah seni mengubah keinginan menjadi energi penciptaan. Bukan hanya keinginan akan uang, kekuasaan, atau cinta, tapi keinginan yang digerakkan oleh tujuan jiwa. Transmutasi adalah saat kamu berhenti hanya menginginkan dan mulai mengalihkan energi itu ke dalam aksi penuh makna. Saat kamu mengalihkan rasa frustasi menjadi tekad. Saat kamu mengalihkan rasa rindu menjadi kreativitas. Saat kamu mengalihkan rasa gagal menjadi pelajaran suci. Itulah transmutasi, dan hanya mereka yang mau bekerja dari dalam yang bisa melakukannya. Jadi, mulai hari ini, uji dirimu. Tanya pada pikiranmu sendiri, apakah aku sedang menarik hal-hal yang aku inginkan atau hal-hal yang aku takutkan? Karena kamu selalu menarik sesuatu, entah sadar atau tidak, entah kamu percaya atau tidak. Dan kamu selalu bisa memilih untuk mulai ulang. Sekarang juga, saat ini juga, ambil napas dalam-dalam, tutup mata sebentar, dan katakan dalam hati, "Saya memilih untuk percaya. Saya memilih untuk menciptakan hidup yang selaras dengan jiwaku. Saya siap untuk berubah." Biarkan kata-kata ini menjadi doa. Biarkan kata-kata ini menjadi titik awal. Karena pikiran ini bukan hanya milik Anda. Ia adalah alat Tuhan untuk menciptakan hidup yang Anda minta dalam diam. Kamu mungkin pernah gagal. Mungkin sering. Mungkin begitu sering, sampai kamu mulai percaya bahwa hidup tidak berpihak padamu. Tapi, dengarkan ini baik-baik. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Bukan untuk menyerah, bukan untuk berhenti, tapi untuk mengubah arah. Untuk mengubah pikiran. Kegagalan tidak pernah berarti kamu tak layak. Kegagalan hanya mengatakan bahwa caramu perlu ditinjau ulang, bahwa keyakinanmu perlu diperdalam, bahwa hatimu perlu dipertajam. Terkadang, kegagalan adalah jalan tercepat menuju takdirmu. Karena saat semuanya runtuh, hanya satu hal yang tersisa, dirimu sendiri. Dan di titik itulah, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Hanya bisa disadari bahwa kamu adalah pencipta. Kamu punya kekuatan itu.
selalu punya, sejak kamu lahir. Hanya saja, dunia telah membuatmu lupa, lingkungan telah mengecilkan mimpimu, orang-orang yang kamu percayai telah menanamkan rasa takut, alih-alih harapan. Tapi sekarang kamu tahu, dan kesadaran itu adalah kunci pembebasanmu. Jangan lagi katakan, "Aku tidak tahu caranya." Karena jiwamu tahu, yang kamu butuhkan adalah keyakinan total. Iman. Iman bukan hanya percaya saat semuanya mudah, tapi tetap percaya. Bahkan saat kamu tidak melihat hasil apapun, tetap percaya. Bahkan saat semuanya terasa sunyi. Iman adalah saat kamu berkata, "Saya belum sampai, tapi saya dalam perjalanan. Saya belum berhasil, tapi saya tidak berhenti." Inilah kualitas orang-orang yang berhasil. Mereka berjalan dalam kegelapan dengan hati menyala. Mereka bicara tentang harapan saat dunia hanya melihat kekosongan. Dan itulah yang harus kamu lakukan. Karena pikiran ini akan menarik apa yang kamu pikirkan dan yang kamu percayai. Jadi, percayailah apa yang kamu doakan, bukan apa yang kamu takutkan. Bayangkan ini, setiap kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri akan menjadi blueprint masa depanmu. Setiap emosi yang kamu pelihara akan membentuk medan energimu, dan setiap langkah kecil akan menciptakan momentum yang mengarah ke kehidupan baru. Itulah mengapa tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada malam yang gelap tanpa makna. Segalanya sedang membentuk dirimu, diam-diam, perlahan, penuh keajaiban. Tapi kamu harus bertahan, kesabaran spiritual. Karena buah dari iman tumbuh dalam kesunyian. Lihat petani yang menanam benih. Ia tidak menggali tanahnya setiap hari untuk mengecek apakah tumbuh. Ia percaya bahwa jika ia merawat, benih itu akan tumbuh. Begitu pula dengan impianmu. Rawatlah dengan pikiran yang jernih, dengan kata-kata yang membangun, dengan tindakan yang konsisten. Dan saat waktunya tiba, impianmu akan muncul di hadapanmu, seolah-olah ia datang tiba-tiba. Padahal, kamu sudah menanamnya sejak lama. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti, dan jangan pernah lagi meremehkan kekuatan pikiranmu sendiri. Pikiranmu adalah alat komunikasi dengan semesta, dan doa-doamu adalah pesan cinta dari jiwamu. Terus kirimkan pesan itu, terus jaga getaranmu, terus jalani harimu dengan niat. Dan ketika kamu merasa goyah, berhenti sejenak, tarik napas, tutup mata, dan tanyakan pada jiwamu, apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini? Bukan apa kata orang, bukan apa yang membuatmu diterima, tapi apa yang membuat jiwamu hidup. Karena saat kamu hidup dari tempat yang dalam, segalanya berubah. Kamu tidak lagi hanya mencari uang. Kamu tidak lagi mengejar validasi. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat. Kamu menjadi utuh. Kamu menjadi tenang. Dan dari ketenangan itu, lahir kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan orang-orang akan mulai bertanya, "Kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu tenang saat semua panik? Kenapa kamu tidak menyerah padahal hidupmu berat?" Dan kamu akan tahu jawabannya, karena kamu menguasai pikiranmu, dan karena itu, kamu menguasai hidupmu. Hanya sedikit orang yang berani melakukan ini, karena lebih mudah menyalahkan, lebih mudah menunggu keajaiban dari luar. Tapi kamu bukan orang biasa. Kamu telah dipanggil untuk menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar bertahan, tapi tentang mewujudkan jiwa. Dan itulah kenapa kamu menonton video ini, bukan kebetulan. Ini adalah wake-up call. Ini adalah pesan dari versi tertinggimu yang berkata, "Ayo, sudah saatnya kita hidup sepenuhnya." Dengarkan kata hati itu, ikuti suara itu, dan biarkan pikiranmu menjadi alat pencipta, bukan penjara.
Bayangkan setiap pagi, kamu bangun dengan satu kalimat, "Hari ini, saya hidup dengan iman." Bukan ketakutan, bukan keraguan, tapi iman. Dan hari itu akan menjadi milikmu, karena kamu tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan spiritual yang ikut bersamamu, selalu ada. Saat kamu takut, kekuatan itu memelukmu. Saat kamu ragu, kekuatan itu membisikkan harapan. Tugasmu hanya satu, percaya, dan terus melangkah. Pikiran ini bisa menarik segala yang kamu inginkan, tapi kamu harus membuktikannya dengan hidupmu sendiri. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Tahan sejenak, lepaskan perlahan, dan rasakan betapa tenangnya saat kamu terhubung kembali dengan dirimu sendiri. Bukan dunia luar, bukan ekspektasi orang lain, bukan kebisingan media sosial, tapi dirimu yang sejati, yang selama ini diam, menunggu dipanggil, menunggu kamu membuka matamu, dan menyadari satu hal, bahwa kamu selalu punya kuasa. Bukan kuasa untuk mengontrol dunia luar, tapi kuasa untuk memilih bagaimana kamu merespons dunia. Dan dari situlah semuanya bermula. Dari dalam, dari ketenangan, dari niat yang jernih. Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia, dapat dicapai. Ulangi itu dalam hati, jika saya bisa membayangkannya dan mempercayainya, saya bisa mencapainya. Kamu bisa. Bukan karena kamu lebih istimewa dari yang lain, tapi karena kamu bersedia menjalani proses batin. Kamu bersedia bangun setiap pagi dan berkata, saya sedang menciptakan hidup terbaik saya. Saya sedang menanam kebaikan dalam pikiran saya. Saya sedang menyiapkan tempat bagi keajaiban masuk. Dan ini bukan retorika motivasi. Ini adalah realitas spiritual. Ini adalah cara kerja kehidupan. Seseorang yang menjaga pikirannya akan melihat keajaiban yang orang lain anggap kebetulan. Seseorang yang hidup dengan iman akan menemukan jalan yang tak terlihat sebelumnya. Kamu tidak butuh segalanya sekarang. Kamu hanya butuh satu langkah. Satu langkah hari ini. Tuliskan tujuanmu. Ucapkan afirmasimu. Bergerak walau sedikit. Bergerak, karena semesta tidak merespon pasrah. Semesta merespon energi yang bergerak. Setiap doa adalah perintah. Setiap niat adalah sinyal. Dan setiap tindakan kecil adalah penyaksian bahwa kamu serius. Terkadang, hidup akan menguji kamu, akan memberi kamu kebingungan, akan membuatmu ingin menyerah. Tapi jangan menyerah. Karena saat kamu hampir menyerah, saat itu juga, mungkin kamu satu langkah lagi menuju titik balik. Setiap orang hebat pernah di tempat itu. Titik di mana tidak ada yang terlihat, tidak ada bukti, tidak ada dukungan. Tapi mereka tetap jalan, tetap bangun, tetap percaya. Dan itu yang membedakan. Bukan bakat, bukan koneksi, tapi tekad. Tekad untuk mempercayai pikiranmu sendiri. Saat dunia mempertanyakanmu. Karena hidup ini adalah tentang keberanian untuk memilih versi terbaik dari dirimu sendiri. Hari demi hari, menit demi menit. Dan jika kamu terus memilih itu, maka lambat laun dunia akan ikut berubah. Karena kamu sudah berubah. Itulah kekuatan dari pikiran. Bukan hanya untuk menarik uang, bukan hanya untuk menarik cinta, tapi untuk menarik versi dirimu yang paling murni, yang paling kuat, yang paling penuh cahaya. Karena ketika kamu hidup dari tempat itu, segalanya menjadi mungkin. Kamu tidak lagi hanya bertahan, kamu menginspirasi. Kamu tidak lagi mengejar, kamu menciptakan. Dan kamu tahu, segalanya dimulai dari satu tempat, pikiranmu. Jadi rawatlah ia, berbicaralah padanya dengan cinta. Perintahkan ia dengan tegas. Setiap hari, ulangi. Saya tahu kemana saya menuju. Saya percaya pada jalan saya. Saya sedang menarik segala yang sesuai dengan tujuan hidup saya. Dan ketika waktunya datang,
Kamu akan berdiri di tempat yang pernah kamu doakan. Dan kamu akan menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena kamu sadar, pikiranmu benar-benar telah menciptakannya. Semua rasa sakit, semua air mata, semua perjuangan, ternyata bukan hukuman, tapi persiapan. Dan sekarang kamu siap. Siap untuk hidup sepenuhnya. Siap untuk mencintai dirimu. Siap untuk menjadi saluran bagi cahaya Tuhan. Karena sejatinya, kamu bukan sekadar manusia yang sedang mencari makna. Kamu adalah jiwa yang sedang pulang. Kembali ke siapa kamu sebenarnya. Dan itu adalah perjalanan yang paling suci. Jadi jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, klik subscribe. Karena perjalanan ini belum selesai. Kita akan terus berjalan bersama, menggali kedalaman diri, membangun kekuatan batin, dan menghidupkan kembali impian yang dulu pernah kamu kubur. Klik subscribe jika kamu ingin diingatkan setiap kali jiwamu mulai lupa. Klik subscribe jika kamu tahu ini bukan sekadar video, tapi pesan dari dirimu yang paling dalam. Terima kasih telah mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Dan sekarang, berjalanlah dengan kepala tegak, dengan iman di dada, dengan pikiran yang diarahkan menuju cahaya. Karena pikiran ini bisa menarik segala yang kamu inginkan. Dan kamu akhirnya percaya